Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak dan Ibu yang pada saat ini telah bergabung di webinar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GNPN bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya kami akan mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar pada hari ini untuk terlebih dahulu mengisi daftar hadir dengan link yang sudah kami share di grup chat atau di chat masing-masing Bapak dan Ibu. Kami persilakan Bapak dan Ibu sebelum acara dimulai untuk mengisi daftar hadir yang tertera pada chat ataupun komentar dari kegiatan webinar pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara kami mulai terlebih dahulu marilah kita simak bersama tayangan video berikut ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai 4 pilar kebangsaan telah menjadi pedoman yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Supratman nomor 44, Kota Bandung. Dengan visi terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mengemban tugas luhur menjaga kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Jawa Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dipimpin Kepala Badan, dibantu oleh Sekretaris Badan, 4 Kepala Bidang, 8 Kepala Subbidang, 3 Kepala Subbagian, sejumlah staf, dan kelompok jabatan fungsional. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat kedudukannya diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, rincian, tugas unit, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Sebagai organisasi perangkat daerah terdepan dalam menjaga keutuhan 4 pilar kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan daerah, bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan, serta bidang politik dalam negeri. Globalisasi informasi saat ini menjadi tantangan sekaligus tekad kuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat untuk terus melakukan pembinaan pembudayaan, nilai-nilai ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Saya akan tindak lanjut ya. Terima kasih banyak, Pak. Ini saya akan laporkan. Siap. Pembudayaan ideologi Pancasila menjadi fondasi penting bagi pembangunan karakter bangsa yang berkualitas, maju, dan unggul, serta berdaya saing tinggi. Dalam upaya menyatukan gerak dan semangat kolaborasi mewujudkan Jabar juara lahir batin yang harmoni bersama stakeholder Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat merumuskan 5 program unggulan yang mengedepankan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Rempuk Jukung Sauyunan, Ngamumulai Lemah Cai, Welas Asih, Jaga Lembur, dan Ngajegen Pangaweruh Politik.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat profesional, andal, dan cepat tanggap dalam menghadapi masalah. Tugas Bangko Jabar. Baik, saya akan tindak lanjuti. Saya akan laporkan kepada pimpinan. Terima kasih, Pak. Siap laksanakan, Pak. Mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan terus berinovasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat antara lain menerbitkan surat keterangan terdaftar atau SKT bagi organisasi masyarakat, menerbitkan surat pemberitahuan dan rekomendasi penelitian bagi lembaga pendidikan dalam negeri, orang asing, serta lembaga asing. Dalam menjaga keutuhan pilar kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat juga berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam bentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK, Forum Intelijen Daerah atau Kominda, Forum Organisasi Kemasyarakatan atau Forum Ormas, Tim Koordinasi Pemantapan Ideologi Bangsa atau TKPIB, Tim Koordinasi Penanggulangan Terorisme, Radikalisme dan Separatisme atau TKP-TRS, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT. Demi menjaga keutuhan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, mari kita wujudkan Jabar Juara Lahir Batin yang harmonis. Baik Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, telah kita saksikan bersama penayangan video dan kami mengingatkan kembali untuk para peserta webinar pada pagi hari ini untuk dapat terlebih dahulu mengisi daftar hadir yang sudah kami share di kolom komentar, yang nantinya daftar hadir ini akan bisa ditukarkan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk mendapatkan sertifikat webinar kegiatan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya akan mengecek terlebih dahulu untuk kesiapan dari tim Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Izin, apakah suara dari tim kami sudah terdengar dengan jelas? Baik, terdengar dengan jelas. Apakah suara dari kami bisa terdengar jelas sampai ke situ, Teh Putri? Siap, jelas, Ibu. Baik, terima kasih. Untuk visual juga jelas ya, Bu ya? Visual sudah bagus, suara juga cukup jelas, tapi mungkin agak kecil ya sampai ke sini. Oh, oke, tunggu sebentar ya, Bu ya. Baik, cukup. Siap. Mungkin nanti bisa dicek kembali untuk kesiapan dari tim Pak Wakil Gubernur Jawa Barat yang ada di lokasinya di Gedung Sate ya. Suaranya maksudnya? Iya, gambar mah udah oke aja. Ya. Baik, untuk cek sound dan juga cek video dari tim Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat sudah bisa sampai ke kami dengan kualitas baik ya. Gambar dan sound sudah
cukup bagus sampai ke kami, semoga juga bisa sampai bagus juga kepada Bapak dan Ibu para peserta webinar pada hari ini. Baik, mohon izin untuk kami mengecek kembali untuk video dan juga audio dari tim Bapak Wakil Gubernur. Boleh dinyalakan terlebih dahulu dari tim Pak Wagub. Baik. Disuruh buka dulu. Baik. Teh Putri boleh menyampaikan sesuatu supaya kita cek kembali untuk kualitas audio dari sana. Terdengar dengan jelas. Baik, sudah terdengar dengan jelas. Kualitas video juga sudah bagus. Oke, sudah cukup ya Bu ya? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Mohon izin Ibu, Bapak Wakil Gubernur sedang ada kegiatan sebelumnya. Baik, Mungkin Bapak akan Ibu, join di sebelum acara webinar 9.15 kami ya. mulai terlebih dahulu, marilah kita saksikan kembali tayangan video berikut ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai 4 pilar kebangsaan telah menjadi pedoman yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Supratman nomor 44, Kota Bandung. Dengan visi terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mengemban tugas luhur menjaga kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Jawa Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dipimpin Kepala Badan, dibantu oleh Sekretaris Badan, 4 Kepala Bidang, 8 Kepala Subbidang, 3 Kepala Subbagian, sejumlah staf, dan kelompok jabatan fungsional. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, kedudukannya diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, rincian, tugas unit, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Sebagai organisasi perangkat daerah terdepan dalam menjaga keutuhan 4 pilar kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan daerah, bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan, serta bidang politik dalam negeri. Globalisasi informasi saat ini menjadi tantangan sekaligus tekad kuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat untuk terus melakukan pembinaan pembudayaan, nilai-nilai ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Saya akan tindak lanjut ya. Terima kasih banyak Pak. Ini saya akan laporkan. Siap. Pembudayaan ideologi Pancasila menjadi fondasi penting bagi pembangunan karakter bangsa yang berkualitas, maju,
dan unggul serta berdaya saing tinggi. Dalam upaya menyatukan gerak dan semangat kolaborasi mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin yang harmoni bersama stakeholder Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat merumuskan 5 program unggulan yang mengedepankan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Rempuk Jukung Sauyunan, Ngamumulai Lemah Cai, Welas Asih, Jaga Lembur, dan Ngajegen Pangaweruh Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat profesional, andal, dan cepat tanggap dalam menghadapi masalah. Tugas Bangko Jabar. Baik, saya akan tindak lanjuti. Saya akan laporkan kepada pimpinan. Terima kasih, Pak. Siap laksanakan, Pak. Mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan terus berinovasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat antara lain menerbitkan surat keterangan terdaftar atau SKT bagi organisasi masyarakat, menerbitkan surat pemberitahuan dan rekomendasi penelitian bagi lembaga pendidikan dalam negeri, orang asing, serta lembaga asing. Dalam menjaga keutuhan pilar kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat juga berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam bentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK, Forum Intelijen Daerah atau Kominda, Forum Organisasi Kemasyarakatan atau Forum Ormas, Tim Koordinasi Pemantapan Ideologi Bangsa atau TKPIB, Tim Koordinasi Penanggulangan Terorisme, Radikalisme dan Separatisme atau TKP-TRS, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT. Demi menjaga keutuhan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, mari kita wujudkan Jabar Juara Lahir Batin yang harmoni. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai 4 pilar kebangsaan telah menjadi pedoman yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Supratman nomor 44, Kota Bandung. Dengan visi terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mengemban tugas luhur menjaga kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Jawa Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dipimpin Kepala Badan, dibantu oleh Sekretaris Badan, 4 Kepala Bidang, 8 Kepala Subbidang,
3 kepala subbagian, sejumlah staf, dan kelompok jabatan fungsional. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, kedudukannya diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, rincian, tugas unit, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Sebagai organisasi perangkat daerah terdepan dalam menjaga keutuhan 4 pilar kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan daerah, bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan, serta bidang politik dalam negeri. Globalisasi informasi saat ini menjadi tantangan sekaligus tekad kuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat untuk terus melakukan pembinaan pembudayaan, nilai-nilai ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Saya akan tindak lanjut ya. Terima kasih banyak, Pak. Ini saya akan laporkan. Pembudayaan ideologi Pancasila menjadi fondasi penting bagi pembangunan karakter bangsa yang berkualitas, maju, dan unggul, serta berdaya saing tinggi. Dalam upaya menyatukan gerak dan semangat kolaborasi mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin yang harmoni bersama stakeholder Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat merumuskan 5 program unggulan yang mengedepankan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Rempuk Jukung Sauyunan, Ngamumulai Lemah Cai, Welas Asih, Jaga Lembur, dan Ngajegen Pangaweruh Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat profesional, andal, dan cepat tanggap dalam menghadapi masalah. Tugas Bangko Jabar. Baik, saya akan tindak lanjuti. Saya akan laporkan kepada pimpinan. Terima kasih, Pak. Siap laksanakan, Pak. Mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan terus berinovasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat antara lain menerbitkan surat keterangan terdaftar atau SKT bagi organisasi masyarakat, menerbitkan surat pemberitahuan dan rekomendasi penelitian bagi lembaga pendidikan dalam negeri, orang asing, serta lembaga asing. Dalam menjaga keutuhan pilar kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat juga berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam bentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK, Forum Intelijen Daerah atau Kominda, Forum Organisasi Kemasyarakatan atau Forum Ormas, Tim Koordinasi Pemantapan Ideologi Bangsa atau TKPIB, Tim Koordinasi Penanggulangan Terorisme, Radikalisme, dan Separatisme atau TKP-TRS, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT. Demi menjaga keutuhan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, mari kita wujudkan Jabar Juara Lahir Batin yang harmoni.
Halo, Halo La, gimana kabarnya? baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Gue di Bandung nih, Wih, udah sampai Bandung lagi. ketemuan yuk. Boleh, mau di mana? Tempat biasa aja. Boleh, boleh. Pancasila menjadi pilar ideologis bangsa Indonesia dan dasar negara. Setiap sila dalam Pancasila mengandung butir-butir dan makna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berbuat baik kepada sesama tak harus selalu direncanakan. Ada kalanya, kesempatan berbuat baik dengan berlandaskan Pancasila itu bisa datang tiba-tiba. Bang, jangan buang sembarangan dong. Neng, biarin aja, nanti juga ada tukang sampah yang ngebersihin. Takut ada orang kepleset tahu. Korea lama banget ya? Di jalan mungkin macet, sabar aja. Itu udah sampai kok. Aduh teman-teman, maaf ya, aku telat. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dapat menjalani kehidupan yang aman, damai, dan penuh toleransi, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, maupun beragama. Yaudah yuk kita makan dulu aja. Keanekaragaman bukan menjadi penghalang, tetapi menjadi hasanah jati diri bangsa. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu, Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Barat, yang kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Jawa Barat, yang kami hormati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak dan Ibu, para peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin 27 September 2021, kita dapat ikuti bersama acara webinar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GNPN bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan tema ASN Pemprov Jawa Barat sebagai motor penggerak program P4GN.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak dan Ibu, para peserta webinar yang berbahagia, demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita sejenak membaca doa bersama, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Agus Komarudin, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, marilah sebelum acara ini dimulai, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga acara ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, berikanlah kasih sayang pada orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi dan mendidik kami. Ya Allah, ya Rabb kami berkumpul secara virtual untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi P4GN. Ya Allah, ya Rabb kami, jauhkanlah bangsa kami, khususnya Provinsi Jawa Barat, dari bahaya penggunaan narkoba. Ya Allah, selamatkanlah anak generasi kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, diberi kekuatan, kesehatan, dan kecerdasan. Ya Allah, sekali lagi, jauhkanlah anak-anak generasi kami dari bahaya narkoba. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin kami yang bisa membawa kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
Baik Bapak dan Ibu, para peserta webinar yang berbahagia, acara akan kami lanjutkan kembali. Dan Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji R. Iip Hidayat MPD. Selamat pagi Bapak. Dan Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya kami persilakan Pak Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat untuk memberikan laporan kegiatan dan juga menyampaikan sedikit materi mengenai kegiatan webinar pada pagi hari ini. Kami persilakan Bapak. Mohon izin berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Yang sangat kami hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat yang sudah berkenan hadir di Zoom ini. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan yang sudah hadir di lokasi Kesbangpol Bapak Brigjen Beni selaku Ketua BNNP Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yang kami hormati Kepala BKD Jawa Barat, Kepala OPD dan rekan-rekan ASN yang berbahagia. Pada hari ini mari kita bersyukur karena atas perkenannya kita dapat bertatap muka dalam Zoom ini dalam rangka kita sama-sama berusaha bagaimana narkoba ini menjadi atensi kita bersama. Dalam kesempatan ini terima kasih dari 23 OPD yang diundang untuk hari pertama ini. Sudah hampir mencapai 481 orang ya, hampir 500-an. Artinya luar biasa atensi dari teman-teman dan ini menjadi hal yang membahagiakan bagi kami karena tugas ini adalah tugas kita bersama. Di mana kita punya Pancasila, NKRI, Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbahagia di Indonesia punya Pancasila. Maka kita harus pertahankan itu. Berkali-kali Pak Gubernur menyampaikan kenapa kita harus berbahagia karena ribuan pulau yang ada di Indonesia tapi kita tetap bersatu. Bahasa yang banyak tetap kita bersatu. Budaya yang berbeda dan banyak kita tetap satu. Karena kita punya Pancasila, punya Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai ASN kewajiban kita untuk mempertahankan itu dan menjaga itu. Kita bahagia punya Pancasila, sila pertama contohnya. Ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Ini kita bersama menjaga bagaimana sebagai makhluk sosial sama-sama menjaga ketoleransian, kebersamaan ini. Pernah satu negara, misalkan di India ingin menciptakan negara agama, tapi akhirnya dipecah juga. Maka muncullah Pakistan dan seterusnya. Demikian pula di Persatuan Indonesia, Yugoslavia dulu negara yang besar, akhirnya provinsi-provinsi mendirikan negara masing-masing. Kacipta lamun di Indonesia seperti itu, nanti kita mau ke Jawa Timur harus pakai paspor, mau ke Aceh, tapi kita punya Pancasila. Nah ini semua adalah bagian daripada bagaimana kita menjaga negara ini. Termasuk hari ini, Bapak Ibu yang kami hormati, ASN yang hormati, mari kita bersama-sama bergabung menguatkan diri bagaimana peredaran gelap narkoba ini bisa kita hilangkan. Karena ini menjadi kewajiban kita masa depan kita. Badan Kesbangpol memiliki instrumen untuk itu. Tapi potensi untuk mengedukasi, mensosialisasi ada di ASN. Jumlah ASN yang sangat besar di Jawa Barat ini berpotensi untuk sama-sama menjadi kekuatan bagaimana kita menghilangkan ataupun memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba ini. Kemudian selanjutnya kegiatan ini kita lakukan selama 2 hari Pak Wakil Gubernur, hari ini dan besok. Dan kami berharap 2 hari ini bisa menyelesaikan atau mengedukasi mensosialisasi kepada seluruh ASN di Jawa Barat ini. Kemudian narasumbernya hari ini Pak Wagub beserta Kesbangpol dan juga Kepala BNNP. Besok narasumbernya kami berharap Pak Sekda bisa berkenan hadir dengan Kepala BKD dan juga Kepala BNN. Jadi ini secara terus menerus kita lakukan bersama. Nah 2 hari ini mudah-mudahan bisa lebih efektif dan lebih efisien. Teman-teman ASN, mohon maaf. Jadi poin pentingnya adalah kita bersama-sama bagaimana menguatkan diri, bagaimana Jawa Barat menjadi yang terkuat, sama halnya ketika sebelumnya kita sama-sama mengadakan webinar. Webinar tentang bagaimana kita
menguatkan diri untuk terhindar daripada terorisme. Makanya kita menghadirkan BNPT. Demikian pula hari ini Pak Brigjen Polisi Dr. Beni Gunawan SHMH sudah hadir di tengah-tengah kita dan kita akan sama-sama mendengarkan secara teknis bagaimana betapa beban khususnya Jawa Barat ini menanggulangi kehadiran narkoba. Dari sisi mana itu bisa masuk, dari mana saya secara teknis nanti akan disampaikan oleh Jenderal Beni. Saya kira itu sebagai pengantar dan laporan kepada Pak Wakil Gubernur. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan teman-teman di ASN yang sudah hadir di tempat ini juga. Kami sampaikan terima kasih. Ini kita tidak lama tapi mudah-mudahan efektif dan efisien. Sehingga kita punya kemampuan bersama untuk menangkal dan menguatkan diri kita bersama khususnya ASN Jawa Barat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, telah kita saksikan bersama laporan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Dan untuk selanjutnya, terlebih dahulu, alhamdulillahirrahmanirrahim telah bergabung bersama kita Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji UU Ruzhanul Ulum. Selamat pagi Pak Wagub. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir secara virtual pada kegiatan webinar sosialisasi P4GN bagi para ASN di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat untuk memberikan arahan dan juga sedikit menyampaikan materi bagi para ASN yang mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Yang terhormat Bapak Haji UU Ruzhanul Ulum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Brigjen Polisi Beni Gunawan, dan yang saya hormati teman seperjuangan saya ini di Provinsi Jawa Barat dalam rangka memperjuangkan Jabar Juara Lahir Batin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Bapak Raden Ip Hidayat, dan yang saya hormati seluruh ASN Provinsi Jawa Barat yang hadir pada kesempatan hari. Berbicara tentang narkoba adalah permasalahan, bukan hanya permasalahan keluarga ataupun permasalahan pribadi, tapi ini sudah menjadi permasalahan bangsa, permasalahan negara. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi, dalam memutus mata rantai, dalam rangka menghilangkan peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat ini khususnya, harus ada kebersamaan kita semua. Terkadang pikiran kita kalau berbicara tentang narkoba terfokus hanya tanggung jawab BNN. Terfokus hanya tanggung jawab pihak kepolisian. Tanpa ada sedikit pun rasa bahwa permasalahan narkoba ini adalah masalah kita. Masalah bangsa, masalah pribadi kita sebagai anak bangsa. Bahkan terkadang kita a priori tidak peduli kalau ada permasalahan narkoba di depan mata kita. Di pinggir rumah kita, di depan rumah kita. Karena silahkanlah kepolisian, silahkanlah BNN. Maka kalau kita selalu memiliki paradigma seperti itu dalam masalah narkoba dan penyalahgunaannya, maka tidak akan tuntas narkoba di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Karena kita ketahui, narkoba ini kan bukan hanya melanggar aturan agama atau aturan negara, tapi aturan agama pun melanggar. Aturan agama dan dari agama dalam penyalahgunaan narkoba ataupun narkotika ini adalah merupakan pelanggaran. Innamal khamru wal maisir, al-ayah dan yang lain. Allah pun menyatakan dalam Al-Quran ini maisir. Itu adalah rijsun min amalis syaitan. Rijsun itu kan bapaknya najis.
mbahnya najis gitu kan. Bukan najis-najis biasa, tapi rijsun. Kalau najis biasa kan Al-Quran menyatakan juga najis aja, bukan rijsun. Tapi kan Al-Quran menyatakan rijsun. Nah, yang dimaksud dengan rijsun tersebut adalah mereka yang kena narkoba, tidak bisa melaksanakan sholat, karena memang otaknya dan yang lainnya mungkin itu dalam pelajaran agama. Artinya bukan hanya negara yang dilanggar oleh narkoba, tapi agama pun dilanggar. Maka masalah narkoba adalah bukan hanya masalah pemerintah, ataupun PNN, ataupun APH, tapi masalah kita semua, termasuk di dalamnya adalah ASN. Apalagi sekarang, peredaran narkoba ini inovasinya sangat luar biasa. Baik inovasi dalam masalah pengiriman, yang sangat modern dengan teknologi canggih hari ini. Pengiriman bisa berbagai macam cara. Tapi saya juga suka salut ya kepada BNN, selalu aja dapat. Selalu aja kena. Bukan hanya itu, bentuknya juga sekarang bermacam-macam. Kadarnya juga sekarang bermacam-macam. Bahkan cara transaksinya sekarang, dengan lahirnya teknologi digital, teknologi online, gadget, ini pengiriman barang, transaksi, dan yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang narkoba, kalau dulu saya kecil, narkoba hanya di kalangan orang kota. Narkoba hanya di kalangan orang kaya. Tapi sekarang narkoba sudah tidak ada batas, sudah tidak ada mikot. Seluruh bangsa ini kena narkoba. Mau anak kiai, mau santri itu sendiri, mau di desa, apalagi di tempat-tempat hiburan dan yang lainnya yang ada di perkotaan, mohon maaf. Ini sudah tidak ada batas dimanapun. Semakin hari, menurut laporan, ya semakin canggih, semakin hebat, semakin mudah mereka untuk mendapatkan. Oleh karena itu, saya berharap, mari kita bersama kolaborasi. Kalau Pak Gubernur suka bilang pentahelik, ABCGM, dan yang lainnya dalam memberantas peredaran narkoba ini. Dari mulai pemerintah, tingkat provinsi, hari ini gubernur, dari kemudian yang lain sampai ke tingkat RT RW dan Hansip ini harus diberikan pendidikan tentang narkoba, penanggulangan dan yang lainnya. Mohon maaf mungkin kalau Hansip hari ini hanya hadir di saat ada maling, di saat ada hajatan. Tapi kenapa tidak? Hansip pun dilibatkan dalam masalah narkoba ini, berikan tanggung jawab. Termasuk RT RW, dan saya minta para kiai, para ajingan pun dilibatkan dalam memutus mata rantai dan peredaran serta penyalahgunaan narkotika di Jawa Barat ini. Karena tidak cukup hanya teori dan teologi atau teori yang diberikan, tapi juga teologi dengan keimanan dan ketakwaan. Berikan mereka pendidikan keimanan dan ketakwaan yang hebat. Insya Allah mungkin ada benteng dalam diri pribadi masing-masing dengan keilmuan agama, dengan keimanan dan ketakwaan. Karena mungkin kita bisa merasakan kenapa kita tidak terlibat kepada narkoba. Karena keimanan kita, ketakwaan kita, keilmuan kita yang membentengi sehingga kita tidak terjerumus kepada hal yang seperti itu. Maka saya berharap dalam hal ini fatwanya kiai, karya dan jasanya para ajengan untuk dilibatkan. Tidak hanya menggunakan kelompok-kelompok yang sudah, lembaga-lembaga yang sudah kita ini kan, tapi kiai dilibatkan, ajengan, ustadz dilibatkan dalam memberikan pengertian kepada mereka. Kemudian juga saya berharap tidak hanya anggaran yang menjadi kendala, tidak hanya anggaran yang menjadi skala prioritas dalam penerangan narkoba, penyalahgunaan pemutus mata rantai peredaran narkoba ini. Tetapi niat dan semangat kita yang harus menjadi pokok bagi seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat. Karena kalau hanya mengatasnamakan anggaran di saat tidak anggaran, karena tidak ada niat yang baik dan tulus, tidak jalan. Karena tidak ada niat, ada kendala, itu dan ini, tetap tidak berjalan. Oleh karena itu, anggaran penting, struktur penting,
suprastruktur penting, infrastruktur penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba dan penyalahgunaannya. Tetapi yang terpenting niat kita semua untuk memberantas secara bersama-sama narkoba yang ada di Jawa Barat ini. Maka peran pemerintah, peran APH yang sudah jelas, BNN, dan saya berharap orang tua di sini harus memberikan perhatian terhadap anak, terhadap keluarga. Jangan sampai anak dan keluarga tidak dalam pengawasan yang baik. Tidak cukup kita baik terhadap agama selalu melaksanakan, tapi anak, keluarga diabaikan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Karena itu, mari kita secara kolaborasi, pentahelik, berjamaah kalau kata para santri, seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama, niatkan dulu kita semua untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat. Baru kita harokah, baru kita bergerak. Karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi ini masalah bangsa. Oleh karena itu tanggung jawab pun secara keseluruhan. Terima kasih, Taib, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kegiatan maslahat, manfaat membawa kebaikan, dan menurunnya narkoba di Jawa Barat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat yang telah menyampaikan arahan pada kegiatan webinar sosialisasi P4GN pada hari ini. Kami persilakan Bapak Wagub untuk dapat meninggalkan Zoom meeting dan dapat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, para peserta webinar yang kami hormati, saat lagi akan kita ikuti bersama pemaparan materi dari narasumber. Namun terlebih dahulu marilah kita saksikan penayangan video lagu kebangsaan persembahan dari Bakes Bangpol Provinsi Jawa Barat. Putra bangsa yang
tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Habis teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Baik Bapak dan Ibu, para peserta webinar yang berbahagia, kita akan masuk ke sesi penyampaian materi dari narasumber. Namun sebelumnya akan saya informasikan sejenak bahwa Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar pada pagi hari ini nanti dapat mengunduh e-sertifikat yang akan di-share di link Linktree Instagram @bangkitjabar. Sekali lagi kami informasikan untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan webinar pada hari ini nanti dapat mengunduh e-sertifikat yang akan di-share di Linktree Instagram @bangkitjabar. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke sesi pemaparan materi dari narasumber. Untuk narasumber kita pada hari ini yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional Jawa Barat, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Beni Gunawan SH.MH. Selamat pagi Bapak. Baik Bapak dan Ibu, terlebih dahulu akan saya sampaikan sedikit mengenai daftar riwayat hidup beliau. Nama Brigadir Jenderal Polisi Dr. Beni Gunawan SH.MH. Beliau lahir di Bandung tanggal 12 Oktober tahun 1963. Riwayat pendidikan Polri, Akabri tahun 1987, PTIK tahun 1995, Sespim 01 tahun 2002, Sespimti tahun 2011 dan Lemhanas tahun 2019. Adapun riwayat jabatan diantaranya beliau pernah menjabat sebagai Wakasat Serse Polresta Surakarta Polda Jateng tahun 1989, Kasat Serse Polres Kendal Polda Jateng tahun 1990, Kapolsek Weleri Polres Kendal Polda Jateng tahun 1991, Kasat Serse Polresta Pekanbaru Polda Riau tahun 1995, Kabak Serse Ekonomi Direktorat Serse Polda Riau tahun 1997, Wakapolres Bengkalis Polda Riau tahun 2000, Kabak Serse Umum Direktorat Serse Polda Jabar tahun 2002. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kapolres Aceh Selatan, Polda Nangro Aceh Darussalam tahun 2006, Kapolres Loksemawe tahun 2007, Kasubit Kejahatan Umum Bidang Interpol, Set NCB Interpol tahun 2007, Kanit 2 Direktorat 3 Korupsi dan WCC Bareskrim Polri tahun 2009, Direktur Reskrim Umum Polda Sumsel tahun 2011, Direktur Reskrimum Polda Aceh tahun 2013, Kepala BNN Provinsi Maluku Utara tahun 2017, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat hingga sekarang. Baik, untuk mengefisienkan waktu kami persilakan kepada Bapak Dr. Beni Gunawan SH.MH untuk menyampaikan materi pada hari ini bagi para peserta webinar yang telah bergabung pada hari ini. Kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji UU Ruzanul Ulum. Yang terhormat
Kakes Bangpol Jawa Barat, Dr. Anasi Ip Hidayat, MPD, serta para peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kakes Bangpol yang sudah melaksanakan acara ini. Memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Wagub, Pak Kakes Bangpol tadi, bahwa tugas penyalahgunaan narkoba, perang terhadap narkoba tidak hanya tugas BNN maupun kepolisian. Kita semua wajib ikut serta dalam pemberantasannya. Di samping itu juga perlu diketahui bahwa narkoba merupakan akar semua masalah. Karena dari narkoba kita bisa melaksanakan kriminalitas apapun. Di samping itu juga narkoba merupakan kejahatan transnational crime, organized crime, dan juga bisa menjadi pembunuh massal atau silent killer. Baik, sebelumnya lanjut. 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 Bapak, Ibu sekalian, sebelum saya memulai, perlu diketahui ada beberapa landasan hukum yang harus diketahui oleh para ASN semuanya, di mana bahwa sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional, ada program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika yang setiap periode Presiden dilaksanakan dan ada perubahan. Dan setelah Inpres tersebut ada turunannya, yaitu sesuai dengan Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN, dan juga setelah Permendagri juga ada turunan SE Gubernur Jawa Barat nomor 354 9 Romawi Yan Bangsos ya tentang penguatan program P4GN. Jadi landasan hukum ini merupakan suatu regulasi yang kuat dari mulai Inpres, Permendagri, dan SE Gubernur. Jadi tidak perlu ragu lagi. Setiap kita melaksanakan tugas, ini merupakan tugas kita bersama. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui ada beberapa gambaran ancaman narkotika yang ada di Indonesia ini. Narkotika merupakan ancaman yang berbahaya. Selain punya daya rusak ya, dibanding korupsi, dibanding teroris, narkoba merupakan pembunuh massal. Musuhnya tidak kelihatan, namun terlihat banyak korban-korban dari penyalahgunaan narkoba ini. Belum lagi wilayah sebarannya yang begitu luas. Kita tahu bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian juga ada sebaran yang baik penyelenggara negara, penegak hukum, hampir semua terjerat dalam penyalahgunaan narkoba ini. Hampir dikatakan tidak ada salah satu institusi, tidak ada salah satu oknum, tidak ada salah satu personil apapun yang tidak pernah terjerat narkoba ini. Di samping itu juga narkoba yang ada di Indonesia ini punya demografi yang cukup, populasinya sebanyak 270 juta, ini menjadi suatu potensi yang sangat besar. Ya, sehingga penyalahguna narkoba di Indonesia ini yang terpapar lebih dari 3 juta sampai 4 juta. Belum lagi
masih banyak oknum-oknum yang masuk dalam jaringan narkotika, khususnya jaringan-jaringan lembaga pemasyarakatan masih menjadi pengendali dalam pengungkapan kasus, karena kita tahu bahwa narkotika kasusnya yang paling banyak di lembaga pemasyarakatan. Lebih dari 50% kasus narkoba yang ada di seluruh lapisan, di seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia ini. Belum lagi beberapa jenis narkoba atau NPS, New Psychoactive Substance, lebih dari 83 jenis narkoba yang ada di Jawa Barat yang tersebar. Di samping itu juga ada jaringan-jaringan internasional, ya, mulai dari Cina, Pakistan, kemudian juga Malaysia dan Eropa yang masuk ke Indonesia, yang mereka lakukan baik melalui darat, laut maupun udara. Di samping itu juga dukungan modal dan jaringan ini merupakan jaringan internasional, sehingga jalur masuknya sangat banyak dari berbagai arah. Oleh karena itu, saat ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, kerugian jiwa dan material, ya, yang ada dari ancaman narkotika itu lebih dari 80 triliun. Ini sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu saat ini Indonesia hampir mendekati 2%, sehingga bisa dirata-ratakan 3-4 juta penyalahguna narkoba. Untuk itu Indonesia saat ini menjadi darurat narkoba. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, BNN bekerja sama dengan LIPI telah melaksanakan survei penelitian di mana angka prevalensi yang saat ini di tahun 2019 dan saat ini setiap 2 tahun, di tahun 2021 yang akan berakhir nanti, angka prevalensi kita cukup tinggi, yaitu 1,80%. Memang kalau dibandingkan dengan angka prevalensi dunia yang 5,55% di tahun 2017, kita belum ada apa-apanya. Namun seiring dengan bertambahnya penduduk, kemudian juga ancaman yang begitu banyak, tidak menutup kemungkinan angka prevalensi ini akan terus bertambah. Lanjut. Sementara di Jawa Barat saat ini angka prevalensinya 1,80%, setara dengan angka prevalensi nasional. Lebih kurang penyalahguna narkoba di Jawa Barat sebanyak 800.000 orang per tahun. Lanjut. Ini jumlah penduduk pemakai narkoba di tahun 2019, ya. Biar Bapak Ibu bayangkan, dari 10.000 penduduk yang berumur 15 sampai 64, ya, terpapar 240 orang. Sementara yang pernah pakai, ya, dari 10.000 penduduk dari 180 yang berumur 15 sampai 64, pemakainya 1 tahun terakhir sebanyak 180 orang. Sehingga kalau kita rata-ratakan, ya, yang pernah pakai yang ada di Indonesia ini lebih kurang 3 sampai 4 juta per tahun. Nah, sekarang kita breakdown ke klasifikasi pengguna narkoba di Jawa Barat, di mana dari coba pakai sebanyak 57%, yaitu 456.000, kemudian rekreasional 27%, ya, dan ada juga yang kecanduan sebanyak 16%, yaitu 128.000 orang. Lanjut.
Bapak Ibu sekalian, kita lihat beberapa ancaman kondisi NPS ini, ya, di mana NPS ini adalah jenis baru yang ada di Indonesia dan di dunia. Kita bayangkan dari tahun ke tahun semakin meningkat, ya. Di Indonesia saat ini sebanyak 83 NPS yang beredar. Hanya ada 75 yang diatur dalam regulasi Permenkes. Masih ada 8 yang belum diatur. Untuk itu inilah salah satu kesulitan kita dalam melakukan penanggulangan ini karena regulasinya belum bisa mengikuti jenis baru yang ada. Bisa dibayangkan dengan di dunia sebanyak lebih dari 1.000 NPS yang ada. Dan Indonesia merupakan tempat yang potensial dalam penyebarannya. Karena sebelum NPS ini beredar, kadang-kadang di Indonesia menjadi kelinci percobaannya. Ini yang sangat membahayakan. Ya, kita lihat dari tahun ke tahun dan sampai saat ini, begitu banyak NPS yang beredar di Indonesia maupun di dunia ini. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini jaringan sinyalnya kurang baik, ya. Barangkali akan saya teruskan dalam kondisi geografi, demografi dan kerawanan yang ada di Jawa Barat ini. Kita tahu bahwa Jawa Barat di samping punya populasi yang paling banyak di Indonesia ini, juga kondisi geografinya lengkap. Dari mulai darat, laut, udara. Sehingga hal ini dimungkinkan masuknya peredaran narkoba ini akan menjadi lebih banyak, yaitu sebanyak 80% yang masuk ke wilayah Jawa Barat ini. Sebelumnya. Lanjut. 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 Ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kondisi geografis, demografis dan kerawanan kita, ya. Sehingga masuknya narkoba ke wilayah kita ini cukup tinggi. Baik itu dari arah selatan maupun dari arah utara. Di mana dari arah selatan ganja termasuk cukup tinggi dari mulai Aceh masuk melalui perbatasan Jawa Barat dan Banten. Kemudian yang kedua sabu-sabu
mulai dari utara yaitu Tiongkok, Cina, ya, Kalimantan masuk ke Pulau Jawa. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kerawanan bagi setiap individu dalam lapisan masyarakat yang ada di Jawa Barat ini. Kita bagi menjadi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita lihat mulai dari produksi. Ketika petani menanam dan memasak tanaman, bahan bakunya ada yang menggunakan narkoba. Kemudian ini dimanfaatkan oleh para pelaku bidang farmasi, ya, untuk menyalahgunakan dan memproduksi pengedar narkoba itu. Belum lagi nanti didistribusikan di masyarakat pesisir yang melakukan penyelundupan. Kemudian juga penyebarannya melalui ekspedisi. Di sini ada oknum-oknum, baik itu oknum dokter, apoteker, ya, dengan menggunakan resep obat sehingga mereka bisa mengelabui. Dan di sini juga masyarakat umum yang lemah secara ekonomi dan mendapatkan manfaat ekonomi ini, dia ingin mempunyai uang dengan secara instan, yang gampang mendapatkannya dengan imbalan yang besar. Belum lagi secara konsumsi masyarakat, ya. Masyarakat ini sekarang tidak hanya masyarakat perkotaan, juga masyarakat desa. Ada oknum-oknum dari mulai penyelenggara negara, aparat penegak hukum ada di sini yang mengkonsumsi barang terlarang tersebut. Sekarang yang mengkhawatirkan adalah anak-anak remaja yang belum mempunyai penghasilan. Mereka melakukan urunan, ya, untuk mendapatkan barang tersebut. Sekarang saat ini di kalangan mahasiswa dan pelajar sebanyak 24% penyalahgunaan narkoba. Lanjut. Kita sudah melaksanakan pemetaan kawasan rawan narkoba ini. Dari mulai kategori bahaya, waspada, siaga, dan aman. Ya. Kita dalam hal ini memfokuskan, mengkonsentrasikan rawan yang bahaya dulu. Setelah bahaya itu sudah bisa kita atasi, baru ke tingkat waspada dan seterusnya. Lanjut. Bapak Ibu, ini persebaran kawasan rawan narkoba di Indonesia sebanyak 2.884. Sementara saya petakan di wilayah Jawa Barat ini ada 84 kawasan yang saya petakan dimungkinkan barang itu masuk melalui desa-desa tersebut di sini. Lanjut. Untuk itu, kami dari BNN sudah melakukan upaya. Kita lakukan upaya itu dengan tagline War on Drug, yaitu perang melawan narkoba. Kita ingin mewujudkan Indonesia bersinar. Sebelum Indonesia bersinar, kita mulai dari desanya dulu, kemudian ke kecamatan, ke provinsi, dan selanjutnya menuju Indonesia bersinar. Ada 3 pendekatan yang sedang kita laksanakan, yaitu yang pertama adalah hard power. Ya. Bagaimanapun pemberantasan narkoba harus kita lakukan, karena pemberantasan merupakan hal yang penting untuk kita buktikan bahwa kita lakukan dengan upaya pemberantasan ini. Kemudian yang kedua yaitu smart power, ya, di mana smart power ini kita melakukan pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Ya, kita tahu dalam soft power ini, dalam melakukan penindakan ini, ada masyarakat yang harus kita tolong, juga ada masyarakat yang harus kita tindak sesuai dengan tingkat kapasitasnya di sini. Bagi pemakai yang coba-coba pakai, kita harus tolong supaya yang bersangkutan tidak meningkat. Dan bagi mereka yang bandar, sindikat, kartel harus kita binasakan karena ini sangat membahayakan. Dan yang ketiga adalah smart power, ya,
di mana saat ini teknologi informasi kita sangat maju, sehingga di situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita tidak boleh berkerumun, kita tidak boleh antrian, maka satu-satunya yang kita lakukan adalah dengan menggunakan media sosial. Ya, sehingga media sosial ini sangat tepat di situasi saat ini. Kita ingin memberikan simpati kepada masyarakat dengan media sosial ini. Bila mana smart power approach, soft power approach ini kita lakukan dengan continue, dengan baik, maka tentu hard power pemberantasan ini akan berkurang. Sehingga apa yang kita inginkan menuju Indonesia bersinar ini menjadi terwujud. Lanjut. Ada beberapa kegiatan pencegahan yang perlu kita ketahui. Mulai dari makrosistem, mesosistem, mikrosistem. Kita mulai dari mikrosistemnya, ya. Dari mulai kita pendidikan, ya, keluarga yang kuat, ya, sehingga dengan lingkungan kita yang kuat, maka kita meningkat menjadi desa, kelurahan, menjadi bersinar, dan selanjutnya ada makrosistem yang lebih tinggi adalah kebijakan pemerintah dan publik. Ini salah satu kegiatan pencegahan yang kita laksanakan, sehingga dengan demikian semua berjalan seimbang dari mulai keluarga, masyarakat, dan kebijakan. Lanjut. Ada beberapa kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kita, mulai dari penggiat P4GN, kemudian kita melaksanakan deteksi dini, juga melatih pelatihan life skill dan pemberdayaan alternatif. Ya, kita mulai dari penggiat P4GN. Kita mulai dari para relawan. Relawan ini kita pergunakan sebagai kepanjangan tangan BNN untuk memberikan advokasi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, seperti saat ini, Bapak Ibu sedikit banyak diberikan pengetahuan tentang narkoba saat ini, secara tidak langsung ini menjadi relawan. Nah, apabila relawan ini terus giat, maka akan jadi penggiat. Kemudian juga kita lakukan deteksi dini, ini penting. Jadi tidak heran apabila suatu saat BNN melaksanakan tes urin di institusi Bapak Ibu, ya, kemudian di kementerian kelembagaan, ini bukan BNN mencari-cari kesalahan, tapi justru ingin menyelamatkan. Bahkan apabila nanti didapatkan tes urin yang positif, akan kita rehabilitasi secara gratis, ya, dan akan kita tolong supaya dia tidak menjadi lebih meningkat. Kemudian setelah kita rehabilitasi supaya tidak kumpul dengan komunitas lagi, kita lakukan pelatihan life skill, ya. Kita lakukan pelatihan supaya dia bermanfaat, berguna di masyarakatnya. Dan juga terakhir adalah beberapa pemberdayaan alternatif kita lakukan kerjasama dengan stakeholder lain, ya, bersinergi untuk supaya alternatif wilayah yang satu menjadi lebih baik bergeser kepada wilayah yang lainnya. Lanjut. Sekarang kegiatan bidang pemberantasan, ya, di mana kegiatan pemberantasan ini kita melakukan penegakan hukum narkotika. Penegakan hukum ini kita lakukan dengan intelijen, dengan penyidikan, dengan pengejaran, ya, dan juga di samping itu kita melaksanakan interdiksi terpadu. Kita tahu BNN sebagai leading sector mempunyai tugas khusus di bidang narkotika, mempunyai operasi interdiksi bersama instansi-instansi yang lain, baik itu dengan bea cukai, dengan imigrasi,
dengan TNI Polri, ya, di bandara, di pelabuhan. Nah, kita melakukan kerjasama ini untuk supaya sama-sama kita melakukan kegiatan pemberantasan. Di samping itu juga kita melakukan pemetaan dan pemusnahan lahan ganja. Kita sering mendengar bahwa Aceh adalah tempat ladang ganja di sana. Beberapa kali kita lakukan pemusnahan di sana, ya. Bahkan di tahun 2021 ini sudah 23 hektar ladang ganja yang kita musnahkan, ya. Kemudian juga tidak hanya sampai di situ. BNN melakukan penanganan tindak pidana pencucian uang. Sudah banyak BNN lakukan, sudah lebih 30 miliar di tahun ini kita melaksanakan pencucian uang ini. Tidak hanya penanganan kasusnya, bahkan kita miskinkan tersangka itu supaya dia tidak bisa beroperasi lagi. Lanjut. Kemudian ada bidang kegiatan rehabilitasi. Di bidang ini kita melakukan standar layanan rehabilitasi, pembentukan intervensi berbasis masyarakat. Maksudnya di sini intervensi berbasis masyarakat adalah manakala ada masyarakat yang terpapar di daerah tersebut, di desanya, di kelurahannya, kita melatih tokoh-tokoh masyarakat di situ untuk sama-sama mengawasi, ya, sama-sama mengawasi, sama-sama melihat perkembangan dari yang bersangkutan. Namun sebelumnya yang ditunjuk untuk mengintervensi ini kita lakukan pelatihan dulu, supaya tahu apa yang harus dia lakukan. Karena selama ini yang melakukan intervensi adalah BNN. BNN dengan tenaganya yang terbatas, maka kita bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan intervensi ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, manakala ya ada seseorang yang secara sukarela melaporkan diri, maaf bila ada keluarga yang melaporkan diri kena narkoba ke BNN, maka akan langsung kita rehabilitasi dan tidak dipidanakan. Ya, ini yang harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi, audzubillahi min dzalik, kalau ada keluarga kita, tetangga, masyarakat kita yang terkena, silakan lapor, silakan secara sukarela untuk diminta rehabilitasi oleh BNN. Ya, sekali lagi tidak dipidanakan. Daripada nanti ditangkap, sudah pasti akan kita pidanakan. Ya, lanjut. Kemudian ada beberapa upaya penyelamatan pecandu ini, ya, yaitu dengan mengutamakan upaya rehabilitasi dibanding pemenjaraan, ya. Ada juga dengan pecandu yang tersangkut sistem peradilan pidana disediakan mekanisme asesmen terpadu. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita ketahui bahwa kepala BNN di provinsi, di kota kabupaten, dia adalah sebagai ketua tim asesmen terpadu, di mana anggotanya di sini ada penegak hukum, ada medis, ya, yaitu kepolisian, dari kejaksaan, dari medis adalah kedokteran, ya, psikolog dan dokter kejiwaan. Ya, lanjut. Ini yang sedang kita lakukan dan sedang giat-giatnya BN melakukan adalah melaksanakan strategi war on drug. Diharapkan dengan strategi ini nih, Indonesia menjadi bersih dari narkoba, mulai dari desa. Apabila desa kelurahannya sudah bersih, maka kita akan memiliki kriteria dalam pelaksanaan program pencegahan ini menjadi meningkat. Tentu kecamatannya juga akan bersih dari narkoba, selanjutnya kabupaten kotanya bersih dari narkoba, provinsi dan seterusnya Indonesia menjadi bersih dari narkoba. Ini yang sekarang sedang kita giatkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, regulasi-regulasi yang harus kita ketahui, ya. Ada beberapa surat edaran
Sehingga bupati, wali kota, gubernur, semua perangkat wajib ikut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini. Kita tidak perlu lagi, bahkan para kepala desa, para lurah, ya silahkan bisa menggunakan dana desanya karena regulasi ini sudah tersedia. Belum lagi, lanjut, ada juga keputusan Gubernur Jawa Barat, tadi surat edaran, ini ada keputusannya, ya, sehingga lebih menguatkan regulasi kita yang ada. Lanjut. Ini yang terakhir, saya berharap dengan adanya sosialisasi ini, Bapak Ibu bisa like, subscribe ya media sosial kita dari mulai Instagram, ya, YouTube dan seterusnya. Silakan di Info BNN Provinsi Jawa Barat. Dan manakala ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kemudian juga ada informasi yang terkait lainnya, kami dengan senang hati dapat menjawab di nomor 0813 137 7751. Barangkali itu sementara yang ingin saya sampaikan. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan di samping itu juga saya terima kasih kepada Kakes Bangpol yang sudah menyediakan waktu dan sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kegiatan ini sangat berguna, paling tidak untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan untuk orang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala BNN Jawa Barat yang telah menyampaikan materinya. Seperti yang kita simak pada penjelasan beliau tadi, dan juga mungkin kita melihat sedikit banyak dari berita-berita saat ini ya Pak ya. Kita lihat bahwasanya narkoba masih menjadi ancaman yang berbahaya yang saat ini penyebarannya masih cukup tinggi. Hal ini mungkin bisa terlihat dari cara maupun jalur penyebarannya serta presentasi jumlah pengguna sesuai dengan klasifikasinya. Kemudian ini tentunya menjadi masalah yang penting yang harus diperhatikan oleh para stakeholder, bagaimana cara ataupun penanganan yang tepat untuk menghentikan penyebaran narkoba di lingkungan masyarakat tentunya. Baik, setelah ini mungkin kita akan buka sesi pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari komentar? Baik, Bapak, mungkin ada statement closing dari Pak Kepala BNN sebelum kita akhiri pemaparan materi pada pagi hari ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri, ada beberapa pesan dari saya. Dari sekian kasus yang ada sekarang ini, kebanyakan adalah melalui pergaulan. Oleh karena itu, khusus tidak hanya untuk anak-anak remaja, hati-hati dalam bergaul, ya, hati-hati dalam berteman, ya, karena dari sekian kasus, dari sekian data yang kami miliki, kebanyakan mulai dari pertemanan yang salah, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi khususnya keluarga, saat ini kasus yang kedua terbanyak adalah broken home, ya, dari keluarga yang tidak harmonis sehingga anak menjadi pelampiasan yang keliru, ya. Dan kami berharap, kami persilahkan bahwa BNN yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang ada di kota kabupaten, silahkan manfaatkan, silahkan bertanya, silahkan untuk selalu dengan senang hati kami terbuka bila mendapatkan informasi apapun dari masyarakat maupun dari Bapak Ibu sekalian. Barangkali itu informasi yang
paling tidak untuk kita ketahui. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala BNN Jawa Barat yang telah memberikan sedikit closing statement bahwasanya narkoba ini merupakan ancaman yang berbahaya. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi kita semua, dimulai dari faktor lingkungan kita sendiri dan juga peran keluarga tentunya sangat penting. Bagaimana keluarga memberikan edukasi dan juga mungkin dukungan ya Pak ya kepada para pengguna ataupun bagi masyarakat lain yang untuk tidak mencoba-coba ya Pak ya, tidak mencoba-coba untuk menggunakan narkoba, karena sekali mencoba mungkin nanti akan berakibat buruk untuk ke depannya ya Pak ya. Baik Bapak dan Ibu, semoga penyampaian materi mengenai P4GN yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Jawa Barat tadi tentunya bisa memberikan informasi dan juga edukasi mengenai bahaya narkoba agar kedepannya tidak ada lagi kasus penyalahgunaan narkoba baik di lingkungan masyarakat maupun aparat pemerintah. Mari kita war on drugs, perang melawan narkoba untuk mewujudkan Indonesia bersinar dan bersih narkoba. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kepala BNN Provinsi Jawa Barat atas penyampaian materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Tentunya semoga bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian kegiatan webinar pada pagi hari ini telah selesai kita ikuti bersama. Jangan lupa kami informasikan kembali untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan webinar pada hari ini dapat mengunduh e-sertifikat yang akan di-share oleh panitia di Linktree Instagram @bangkitjabar. Sekali lagi untuk para peserta webinar pada hari ini dapat mengunduh e-sertifikat yang akan di-share di Linktree Instagram @bangkitjabar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para peserta webinar yang telah berkenan bergabung pada pagi hari ini dan seluruh pendukung acara yang ikut mensukseskan kegiatan webinar pada pagi hari ini. Tetap menjaga protokol kesehatan selama Bapak dan Ibu berkegiatan di luar dan jangan lupa jauhi narkoba. Betul ya Pak? Kami ucapkan terima kasih, sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi
Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau